Bab 1499. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Maksud mereka sangat sederhana. Mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang menanggung hinaan. Demi Neslandia. Mereka rela menanggung segalanya. Dengan ini sangat mudah memenangkan hati dan kekaguman dari orang lain. 4 basilis muda tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan moral mereka juga membuat orang bangga. Sungguh beruntung Neslandia memiliki kalian. Nicholas Mitchell dan semua orang memandang mereka berempat dengan kagum. Mereka adalah panutan yang patut dicontoh semua orang. Namun orang lain tidak tahu. Keempat orang ini membunuh para tawanan untuk menyingkirkan semua orang yang mengetahui kebenaran. Tidak ada alasan lain. Menerima pujian seperti itu. Akana menundukkan kepalanya karena malu. Prajurit Fradron telah menerima berita. Mereka akan menyambut kalian dengan kehormatan tertinggi. Dan aku mendengar bahwa kalian akan dinobatkan sebagai Adipati Agung. Priani Nel baru saja menerima kabar dari prajurit Fradron. Apa? Adipati Agung? Fargilo dan yang lain berbinar. Menunjukkan kegembiraan mereka. Benar-benar berkah tersembunyi. Tidak perlu melakukan apapun. Tapi dikagumi oleh ribuan orang. Menjadi pahlawan Neslandia. Dan akan dinobatkan sebagai Adipati Agung. Ini seperti durian runtuh. Master Misterius. Jangan khawatir. Kami akan banyak berdoa untukmu. Beberapa orang berdoa dalam hati. Saat ini. Dalam persembunyian. 38 orang yang awalnya pergi bersama Nathan menyaksikan semuanya. Saat mereka ingin keluar bergabung dengan semua orang. Melihat 4 basilis muda itu mulai membunuh para tahanan. Mereka menahan diri. Mereka juga memahami situasi. 4 basilis muda itu ingin membunuh semua orang yang mengetahui kebenaran. Termasuk mereka. Begitu mereka keluar, 4 basilis muda itu pasti akan membunuh mereka. Terlebih lagi, merekalah yang benar-benar mengetahui kebenaran. Mereka tahu siapa yang membunuh Ulrich Grimm. Bagi 4 basilis muda, mereka merupakan ancaman terbesar dibanding yang lain. Lari. Jika tidak lari, kita semua akan mati. 38 orang bertekad hati. Terburu-buru melarikan diri. Namun gerakan mereka menarik perhatian Fargilo dan yang lain. Bukankah itu pasukan siap mati yang melarikan diri dengan anak itu? Mereka masih hidup. Celaka. Orang-orang itu tahu yang sebenarnya. Kita harus menangkap dan membunuh mereka. Fargilo dan 3 orang lainnya panik dan mengejar mereka. Ada apa? Nicholas Mitchell dan yang lain menghentikan mereka. Fargilo dan yang lain sulit mengatakan yang sebenarnya. Jika itu adalah bawahan Ulrich Grimm, mereka memiliki alasan yang sah untuk membunuh mereka. Tapi mereka tidak punya alasan untuk membunuh pasukan siap mati. Jika tidak berhati-hati, mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada apa-apa. 4 basilis muda hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anggota pasukan siap mati yang tersisa melarikan diri. Bagaimana ini? Mereka pasti tahu segalanya. Mulai sekarang kita tidak akan bisa tidur nyenyak. Beberapa orang gelisah seperti cacing kepanasan. Aku sudah menemukan cara. Youkra tiba-tiba berseru. Kita hanya perlu mengatakan bahwa mereka adalah pembelot. Siapa yang akan percaya dengan apa yang mereka katakan? Benar, selama kita menyebut mereka pembelot, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Lagi pula, kitalah yang membunuh Ulrich Grimm. Mereka hanya bisa berbicara tanpa bukti. Beberapa orang tersenyum. Segera, beberapa orang melaporkan bahwa 39 orang berkhianat. Nicholas Mitchell dan Priani Nel memeriksa semua mayat. Semua pasukan siap mati ada di tempat kecuali 39 orang ini. Hanya bisa menjelaskan satu masalah 39 orang menjadi pembelot. Nicholas Mitchell kemudian mengumumkan bahwa 39 pembelot telah dikonfirmasi. Tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan oleh 39 orang itu. Setelah menangkap pembelot, langsung bunuh mereka. Fargilo dan yang lain tidak akan duduk diam. Mereka harus menemukan 39 orang itu. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Bab 1500. Menjadi Dewa Pelindung. 38 orang yang mengikuti Nathan tahu apa yang sedang terjadi. Jika mereka keluar pasti akan mati. Tidak peduli apakah mereka akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Terlebih lagi, jika mereka mengatakan yang sebenarnya,
tidak ada yang akan mempercayainya. Orang lemah tidak punya hak bersuara. Dan tidak ada yang mau mendengarkan seorang pembelot. Sekarang mereka hanya bisa bersembunyi untuk menyelamatkan hidup mereka. Dengan cara ini, berita tewasnya Ulrich Grimm di Pangkalan Tengri tak menyebar. Neslandia bergolak. Seluruh dunia meledak. Tidak ada yang mengira Ulrich Grimm akan dikalahkan. Terutama para aliansi revolusi kebebasan terkejut ketika mendengar berita itu. Ulrich Grimm dapat dikalahkan. Bukankah dia 3 kali lebih kuat dari yang dulu? Terlebih lagi, ada begitu banyak master di sekitarnya. Naga Hitam bahkan mengirimkan setengah dari kekuatan inti aliansi revolusi kebebasan. Dengan kekuatan sebesar itu mereka masih dapat dikalahkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Sorakan meletus terdengar dari seluruh prajurit Fradron. Apa teknik serangan gabungan berhasil? Sepertinya waktu puluhan tahun kita tidak terbuang sia-sia. Aku sudah katakan. Kitalah yang paling mengenal Ulrich Grimm. 4 basilis Neslandia sangat bersemangat ketika mereka mendengar bahwa teknik serangan gabungan berhasil. Semua orang bersiap menyambut pahlawan kita dengan hormat tertinggi. 4 basilis muda berhasil membunuh Ulrich Grimm dan menjadi pahlawan tertinggi di Neslandia. Seluruh Neslandia bersorak untuk mereka. Mereka adalah kebanggaan Neslandia. Juga dewa pelindung Neslandia. Keempatnya memiliki status dewa yang tidak dapat diganggu-gugat di hati masyarakat Neslandia. Bahkan jauh lebih tinggi daripada Adipati Agung terdahulu. Lagi pula, ini adalah bencana terbesar yang pernah dialami oleh Neslandia. Setiap orang tidak berdaya untuk menghentikan Ulrich Grimm. Hanya mereka yang bisa melakukannya. Mulai sekarang, mereka adalah pahlawan. Bahkan idola di benak anak-anak. Mereka mendapat penghormatan ribuan orang. Di rumah leluhur keluarga Andersen Anhemia, semua orang bersorak ketika mendengar bahwa 4 basilis muda memimpin pasukan siap mati telah mengalahkan Ulrich Grimm. Kirana menitikkan air mata kegembiraan. Ulrich Grimm sudah mati, maka kemungkinan Nathan masih hidup lebih besar. Pukaton, Maunoton dan yang lain juga sangat senang. Ketenaran dan keuntungan semua menjadi milik mereka. Namun segera, muncul kabar bahwa pasukan siap mati semua tewas. Kirana hampir pingsan karena terkejut. Pukaton dan Maunoton merasa sangat beruntung. Beruntung aku tidak pergi. Jika aku pergi, aku telah mati. Saat Kirana putus asa, tiba-tiba sekelompok orang berlari masuk. Maunoton dari Wangsa Suidan telah menjadi pembelot. Dia sudah ada dalam daftar buronan. Jika kalian memiliki informasi tentang dia, segera laporkan. Jika tidak melaporkan, kalian akan dihukum berat. Duar. Semua orang merasa seperti disambar petir. Otak mereka berdengung. Pembelot. Nathan membelot menggunakan nama Maunoton. Apa ini benar? Pukaton bertanya dengan tidak percaya. Lihat sendiri daftarnya. Ribuan saudara di pasukan siap mati adalah pejuang hebat. Demi membunuh Ulrich Grimm, tak satu pun dari mereka yang kembali keadaan hidup. Namun 39 orang itu melakukan hal yang memalukan. Mereka menjadi pembelot. Sekelompok pengecut. Pecundang. Setelah rombongan pergi, Pukaton dan Maunoton mengamuk. Nathan Clark, kamu akan mati sengsara. Mengatasnamakanku menjadi pembelot. Sekarang semua orang di Neslandia tahu. Reputasiku Maunoton benar-benar busuk. Maunoton berteriak. Brengsek. Aku tidak menyangka anak ini akan melakukan hal seperti ini. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Pukaton menggebu-gebu. Nathan Clark dulunya adalah dewa perang Kunlun. Tapi dia menjadi pembelot. Sungguh konyol. Mulan dan yang lain juga mulai menudingnya. Raut wajah Kirana melunak. Yang penting Nathan tetap hidup. Selain itu, dia percaya bahwa Nathan tidak akan menjadi pembelot. Bersambung.